Menurut Mark Zuckerberg, teknologi merupakan jembatan yang akan menghubungkan kita dengan dunia yang lebih luas dan membuka peluang yang tidak terbatas. Oleh karena itu, saya, Mari Truwayudi, mahasiswa Teknik Kimia semester 3 di Universitas Islam Indonesia, hadir untuk mempresentasikan kepada Anda terkait analisis strategi marketing campaign, efektivitas Vico sebagai virtual copywriter dan marketing assistant. Sebelum itu, tak lengkap rasanya jika kita tidak mengenal apa itu Vico. Oleh karena itu, masuk ke pembahasan overview. Pico merupakan chatbot yang terintegrasi dengan AI dengan kemampuan untuk menjadi sebuah asisten marketing bagi Anda. Lalu, dalam misi untuk mengenalkan Vico ke masyarakat, saya memilih digital marketing sebagai strategi yang efektif dan potensial. Hal ini dibuktikan dengan perusahaan-perusahaan yang mengintegrasikan digital marketing di dalam operasionalnya, mampu untuk mendapatkan market size sebanyak 350 miliar US dollar dan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 15%. Tentu saja hal ini akan menjadi sebuah investasi yang menguntungkan bagi Vico sebagai sebuah startup yang baru berdiri dan membutuhkan exposure yang tinggi dalam waktu singkat. Selain itu, kami juga melihat terjadinya sebuah tren yang positif dari segi masyarakat Indonesia, di mana terjadi sebuah perubahan sifat menjadi jauh lebih tech savvy atau jauh lebih melek teknologi, sehingga konten-konten promosi akan memiliki target audiens yang akan jauh lebih luas. Namun, terdapat beberapa tantangan juga yang harus Pico Chatbot waspadai, seperti perbedaan kemampuan serta keamanan privasi dari para pengguna yang semakin rentan, sehingga dengan semua hal tersebut, Pico harus mampu untuk menunjukkan eksklusivitas layanannya dengan menggunakan strategi marketing yang dinilai efektif dan terbukti relevan dengan karakteristik masyarakat sekarang. Saya juga telah melakukan SWOT analysis untuk melihat kondisi internal yang diakses dari poin strength dan weakness, serta dari segi eksternal yang diakses dari poin opportunities dan threats, untuk memberikan informasi kepada Anda terkait bagaimana eksklusivitas yang dimiliki oleh Vivo dan aspek apa saja yang harus dikembangkan dan dapat digunakan sebagai batu loncatan dalam industri AI. Selain itu, untuk mengetahui target marketing yang sesuai, saya juga telah melakukan STP analysis dengan kesimpulan bahwa tiga target utama yang harus difokuskan antara lain pemilik UMKM, orang-orang yang bekerja di divisi pemasaran dan content creator, serta agensi pemasaran. Sehingga dari seluruh analisis masalah yang terjadi serta kondisi yang harus diwaspadai, didapatkan beberapa komplikasi dan akar permasalahan sebagaimana ditampilkan pada layar. Dan dapat diambil kesimpulan bagaimana Vico sebagai startup teknologi dapat meningkatkan jumlah pengguna dan menjadi nomor satu chatbot yang akan berfokus pada bidang marketing di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menghadirkan jawaban dari masalah dan pertanyaan sebelumnya, maka saya menghadirkan solusi dengan membuat konten dengan pemanfaatan tren lagu Yura Risalah Hati melalui TikTok sebagai medianya dan akan terintegrasi dengan tagar-tagar seperti FYP dan lain sebagainya. Diketahui jika lagu ini memiliki exposure yang begitu besar dan dibuktikan dengan jumlah postingan yang menggunakan lagu tersebut sekitar 1,1 juta postingan. Sementara itu, penggunaan TikTok ditujukan karena memang akun kreator yang belum optimal, sehingga dengan algoritma dan kemampuan organic reach TikTok yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Instagram, itu diharapkan mampu untuk membuat exposure dan engagement yang jauh lebih tinggi terkait konten yang dibuat. Dari konten tersebut, berhasil dibuktikan jika kemampuan TikTok dan relevansi tren itu mampu membawa konten tersebut dilihat oleh banyak target audiens. Bahkan setelah dilakukan analisis Samsung, konten tersebut diperkirakan akan mencapai views lebih dari 282.000, sekaligus para audiens ini akan tertarik untuk menggunakan layanan Vivo Chatbot. Namun, masih terdapat banyak kekurangan seperti capaian yang digapai di luar target, serta engagement terkait akun juga masih sedikit, akan menjadi sebuah kelemahan dari strategi yang telah dilakukan. Namun, solusi ini pada akhirnya juga terbukti berhasil dan efektif dengan implementasi yang jauh lebih instan dan dibuktikan dengan timeline yang ditampilkan pada layar. Oleh karena itu, Vico pada akhirnya harus tetap memperhatikan rencana ke depannya dengan selalu memperhatikan ataupun selalu melakukan resolusi dan mitigasi terkait alternatif dan inovasi ide konten agar mampu mencapai target audiens dengan jumlah waktu yang diharapkan. Selain itu, pemanfaatan KOL dan fitur promosi dari TikTok atau IG juga dapat dipertimbangkan kembali. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan see you in the next time.